Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana saat itu Kinanti yang sedang berjalan sendirian, tiba-tiba saja ada seorang pengendara motor yang menggunakan helm ingin menjamret Kinanti. Dan Kinanti yang sedang berjalan tersebut pun akhirnya ketika ditarik tasnya langsung terpental dan jatuh, sehingga Kinanti pun mengalami cedera. Dan sewaktu Kinanti mengalami cedera, untunglah Tuan Muda Abimana saat itu berada di tempat itu. Tuan Muda Abimana yang melihat Kinanti terbental dan terjatuh pun langsung berlari untuk menyelamatkan Kinanti yang saat ini sedang terluka. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana ini sangat khawatir akan keadaan Kinanti saat ini, di mana Kinanti ini sedang mengandung anaknya dan mengalami kecelakaan. Motor yang menyerempet Kinanti yang akan menjamret Kinanti pun langsung melarikan diri, dan Tuan Muda Abimana sempat melihat plat motor tersebut. Lalu Tuan Muda Abimana ini langsung melarikan Kinanti ke rumah sakit, dan Tuan Muda Abimana merasa sangat khawatir sekali dengan keadaan Kinanti saat ini. Lalu Kinanti pun dirawat oleh dokter di dalam ruangan. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana sangat ketar-ketir dengan keadaan Kinanti saat ini. Namun di scene berikutnya rupanya Oma dan Anita yang mengetahui Kinanti ini mengalami kecelakaan, lalu dengan buru-buru mereka pun datang ke rumah sakit untuk menjenguk Kinanti. Di sana mereka juga sangat mengkhawatirkan keadaan Kinanti saat ini, di mana di sana Oma bertemu dengan Tuan Muda Abimana. Lalu Oma Rima pun menanyakan kepada Tuan Muda Abimana bagaimana keadaan Kinanti saat ini. Tuan Muda Abimana pun menjawab kepada Oma kalau ia belum tahu akan keadaan Kinanti saat ini, akan tetapi di sini terlihat Tuan Muda Abimana ini sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya saat ini. Anita yang bersama dengan Oma menjenguk Kinanti ini pura-pura khawatir dengan keadaan Kinanti, padahal di dalam hatinya ia sangat ingin sekali jika bayi yang dikandung oleh Kinanti ini mengalami keguguran. Namun beruntung bagi Kinanti, akhirnya dokter pun menyatakan kalau Kinanti ini baik-baik saja dan kandungan Kinanti tidak mengalami keguguran. Tentunya Tuan Muda Abimana di sini dapat merasa lega sedikit karena dokter telah menyatakan kalau Kinanti dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Tuan Muda Abimana ini menghubungi David yang saat ini baru saja selesai dari cuti panjangnya. Di sini Tuan Muda Abimana memerintahkan kepada David untuk mencari motor dan memberikan inisial plat yang Tuan Muda Abimana ketahui, dan David pun yang diperintah oleh Tuan Muda Abimana ini segera mencari di mana alamat motor yang telah menyerempet Kinanti sehingga Kinanti ini mengalami kecelakaan. Dan David pun mengadukan hal ini kepada pihak berwajib. Akan tetapi di sini David tidak dapat mendapatkan keterangan yang jelas tentang motor tersebut karena motor itu telah hilang selama 2 bulan yang lalu. Akhirnya David pun mencari ke tempat yang lain, di mana saat ini David juga sangat mengkhawatirkan keadaan Kinanti karena ia baru tahu kalau Kinanti saat ini sedang mengandung anak Tuan Muda Abimana, dan saat ini benar-benar menjadi kacau karena Kinanti mengalami kecelakaan. Dan di dalam hati David ini berdoa supaya bayi yang dikandung oleh Kinanti ini tidak mengalami kecelakaan ini, tidak mengalami keguguran. Sementara itu si Reno di tempat tinggalnya ini, dia baru tahu kalau si anak ini sedang mengandung anaknya. Dan Reno yang merasa agak khawatir karena akan menjadi seorang ayah dan juga anak ini, lalu menghubungi si Anita yang saat itu sedang berada di rumah sakit menjenguk Kinanti. Dan di sini Reno mengabarkan kepada Anita kalau saat ini anak sedang mengandung anaknya, dan Reno pun sangat khawatir ia tidak dapat menjadi seorang ayah yang
yang baik. Lalu di sini Anita pun mengatakan kepada Reno kalau Reno harus yakin karena Reno sudah menikah, berarti Reno harus siap menjadi seorang ayah. Dan di sini Anita sangat senang sekali karena Ana sudah hamil. Pastinya Ana akan menjadi ibu dari pewaris keluarga Sudirja, pikir si Anita tersebut, sambil berdoa supaya anak yang dikandung oleh Kinanti nantinya akan mengalami keguguran ya guys ya. Akan tetapi setelah Anita tahu kalau Kinanti ini baik-baik saja, tentunya dia merasa sangat kesal sekali. Dan di scene berikutnya terlihat di sini si kumis lele ini muncul kembali ya guys ya. Apakah si kumis lele ini yang pelaku yang menyerempet Kinanti sehingga Kinanti mengalami kecelakaan yang pura-pura menjamret tersebut? Kita belum tahu pasti nih guys ya. Akan tetapi di sini kemunculan si Radit atau si kumis lele ini tentunya tidak akan membawa aura baik. Tentunya di sini si kumis lele pastinya akan membawa kekacauan lagi di keluarga Sudirja. Apalagi dia sudah memendam dendam yang begitu besar kepada Tuan Muda Abimana dan juga Kinanti yang menjebloskan dirinya ke penjara sewaktu itu. Untungnya dia dapat meloloskan diri dari polisi tersebut, dan kedatangannya kali ini tentunya tidak akan membawa hal yang baik bagi keluarga Sudirja tentunya. Dimana di sini juga terlihat kalau Amanda ini kembali lagi nih guys, yang ternyata Amanda ini melamar kerja di tempatnya si Radit. Tentu saja Radit ini merasa senang sekali karena Amanda ini sudah kembali bekerja di kantornya nih guys. Tentunya ia akan dapat memanfaatkan si Amanda ini untuk melancarkan niat-niat jahatnya menghancurkan keluarga Sudirja, terutama Kinanti dan Tuan Muda Abimana, karena dendamnya begitu besar kepada mereka berdua tersebut. Nah guys, Mimin kira cukuplah sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.